Baik, beberapa kita sampai pesan 18:45. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara umat Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama, saling nasihat menasihati. Semoga perkara ini menjadikan kebaikan bagi kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dengan orang-orang yang mengikuti dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di bab baru, sedikit saya sampaikan di bab yang kemarin agar Bapak Ibu juga saya bisa masih hafal ya tentang bab, yaitu apa? Ikhtisad kemarin, fitoati, yaitu Bapak-bapak, Ibu-ibu di dalam ibadah tidak usah terlalu memaksa, tapi pertengahan, sebagaimana kemarin kita lihat seorang Salman Al-Farisi dan Abu Darda, di mana Abu Darda ini setiap malam sholatnya dari awal malam sampai subuh sholat terus, kemudian siang hari puasa, ya setiap hari terus saja, sementara istrinya pun juga tidak diberikan apa-apa. Maka di sini dicela oleh siapa? Salman dan juga Rasulullah SAW tentang bab apa? Yaitu tentang masalah sholat tahajud yang malam sekali 1:30 atau jam 1 sampai subuh. Kemudian siang harinya berpuasa. Lah bagaimana istrinya ya? Sampai kemarin juga kita lihat Ummu Darda yang mengatakan mutabidalah, yang mengatakan jadi sini adalah wanita ini pun juga tidak berhias. Kenapa? Karena suaminya sudah tidak membutuhkannya. Dan ini juga sama Rasulullah SAW juga dicela. Ketika Salman mengatakan kepada siapa? Abu Darda, yang mengatakan apa? Inna li rabbika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguhnya Tuhan punya hak-hak apa ya kita sembah, tapi tidak menerus saja, Pak. Artinya dari pagi sampai pagi lagi, tidak begitu. Juga wa inna li nafsika alaika haqqan, pada diri Bapak, dirimu ada hak juga apa? Untuk istirahat, ya, juga untuk mencari nafkah, juga apalagi dan semisalnya, untuk makan, minum. Wali ahlika alaika haqqan, juga pada istri punya hak, ya. Hak untuk diajak bermain-main, bersendau-gurau juga ya Pak ya, dan juga yang semisalnya. Kemudian juga katakan fati kulidi hakin hakohu, maka pada setiap kalian diberikan hak-hak yang seimbang. Bapak ya sholat tapi juga perhatikan keluarga, Bapak sholat tapi juga perhatikan diri sendiri, itu Pak ya. Nah ini di dalam Islam begitu kemarin Pak ya. Kemudian yang kedua kita lihat Rasulullah SAW juga sama Pak, artinya memberi bimbingan kepada kita ketika sholat. Sholatnya Rasul pun juga sama kok Pak. Ya, yang dikatakan Rasulullah SAW sholatnya sedang-sedang saja, kak kuntu usolli ma'an Nabi SAW. Ketika siapa? Abdullah bin Jabir Samurah. Ketika saya sholat bersama Nabi Muhammad SAW, sholawatil ngatan fakanat sholatul qasdan. Ya, sholat 5 waktu yang seperti tadi Bapak, sederhana aja kok. Sementara Bapak lihat, Ibu lihat, Saudara lihat, Nabi Muhammad SAW yang diberikan Al-Quran, berarti semuanya ada pada beliau atau Pak Bu ya. Tetapi Rasul nggak panjang-panjang kok, qasdan saja kok. Ini menunjukkan untuk mendidik umatnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yuk kita sama-sama mengikuti sunnah Nabi. Nggak terlalu berat-beratan di dalam beribadah. Kita punya hak, istri kita punya hak, mungkin juga tetangga kita punya hak, anak kita juga punya hak, tapi Allah juga punya hak. Tolong dipaski masing-masing. Kadang-kadang ada orang yang sangat memaksa diri hingga melupakan keluarga, hanya ibadah aja kepada Allah, nggak bisa Pak. Rasulullah kita lihat juga ya, punya istri, juga punya anak, juga punya keluarga, tapi juga punya teman-teman. Rasulullah SAW memperhatikan mereka. Nah ini yang terakhir juga sama Pak, ini zaman sahabat juga sama seperti zaman sekarang Pak.
Artinya mereka pun juga sama Pak, menginginkan surga ya yang begitu indahnya, hingga mereka pun kadang-kadang waktu itu juga, karena kadang jaraknya jauh dengan Nabi ya Pak ya, mereka pun maaf sekali sangat antusias sekali Pak, memaksakan dirinya. Nah ini ada hadis ya yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, agar nanti Bapak Ibu dan saya bisa mengambil sikap kita dalam berperilaku, beribadah, bermasyarakat, dalam keluarga, sedang aja. Jangan memaksa begini, memaksa itu, semuanya akan rusak nanti Pak kalau dipaksa-paksa. Nah ini kita lihat Bapak, agar Ibu juga sama kita pahami, hingga nanti keluarga kita pun juga indah. Adanya pemahaman yang bagus ya, Bapak tidak kenceng-kenceng, Ibu juga tidak kenceng-kenceng, anaknya juga kenceng, tapi semua berjalan dengan bagus. Nah ini dikatakan di sini Bapak Ibu rahmatullah taala, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ini ceritakan Ibn Abbas ya, ketika Nabi bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini tubuh ya idah wa birojulin qaimin. Ada seorang laki-laki yang maaf Nabi ada ceramah Pak di atas mimbar, kemudian di luar sana ada laki-laki Pak yang berdiri di luar sana Pak. Bukan di sini, di luar sana yang dia berdiri, kemudian rojul berdiri fasalanhu, Rasul tanya, kan aneh toh Pak. Wong Nabi semua sahabat ada dalam ya Pak ya, berteduh, mendengarkan ya ceramahnya dengan bagus. Toh laki-lakinya menjauh dan panas-panasan Pak. Dan tidak berteduh, tidak pakai payung, tidak lagi pakai topi lagi. Artinya memang panas-panasan, berdiri lagi. Tanya Rasul, siapa dia? Katakan yaitu Abu Israel ya Rasul, nadar ya Rasul. Nah ini termasuk Bapak Ibu juga pahami nadar ya, nadar itu memang adanya jenengan perjanjian. Ya dia ngatakan ya Rasulullah namanya Abu Israel, dia baru nadar. Nadarnya apa kan gitu ya Pak ya. Ini memaksa lagi. Saya ingatkan Bapak Ibu juga sama, jangan saya maksa. Karena di dalam Jogja, Jawa ini banyak sekali orang yang kungkum itu loh Pak, apa kungkum di sungai. Sungai ini nih. Jam 12 malam kumpul 40 hari. Golek, saya nggak ngerti sih golek apa, mbok widodari mbok apa yang jelas kungkum, memaksakan jam 12 malam loh, Pak. Ya, kemudian yang macam-macam. Nah, ini di dalam Islam ditolak, Pak. Nah, lihat ketika namanya Banu Abu Israel nadar ini, apa nadarnya? Ayyakuma fisamsi, untuk berdiri di tengah matahari. Bayangkan, Pak. Coba Bapak renungkan ya Pak, di matahari loh Pak ya, berdiri, kemudian apa lagi? Walayak udah, tidak mau duduk loh. Nadarnya pokoknya nanti ketika Rasul ceramah, saya berdiri tidak duduk, walayastadil, saya tidak berteduh. Bayangkan Pak. Kemudian walayatakalam, dan saya tidak mau bicara dengan manusia karena saya nadar. Ada juga tuh kadang-kadang orang nadar nanti kalau PSSI menang mau jalan ngesot. Itu ya Pak ya, ada itu Pak ya, yang nadar aneh-aneh itu Pak, dari ini ke sana nadar. Ingat loh Pak, nadar nantinya di sini Pak. Nah nadar yang selanjutnya apa? Walatakalam, saya tidak bicara. Apalagi dia wayasuma, dia puasa Pak. Allahu Akbar, puasa berdiri di tengah matahari, tidak lagi ada payungnya, tidak berbicara. Nabi lihat pada di zaman Nabi juga Pak. Allahu Akbar. Kalau zaman sekarang mungkin bisa kita pahami, oh mungkin mereka belum membaca kitab para ulama yang di situ hadis-hadisnya ada. Tapi ternyata tidak Pak. Mereka sahabat juga sama loh Pak. Di zaman Nabi loh Pak. Apa zaman Nabi SAW mengatakan tadi? Faqala Nabi SAW muruhu falyatakalam. Saudara suruh Abu Israel untuk berbicara, muruhu, perintahkan mereka. Siapa? Abu Israel untuk apa? Falyatakalam, untuk berbicara. Yang pertama, walaya mengatakan walyastadil, hendaklah dia apa Pak? Dalam bahasa Jawanya ngeyuk, berteduh, yang berteduh. Yang ketiga, walayuqat, mengatakan walyaqut, untuk duduk. Dari kok Anda duduk, suruh dia duduk. Yang ketiga, yang keempat, falyutimma saumahu. Kemudian yang keempat, lanjutkan nadar puasanya. Ini Pak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam Islam itu tidak boleh bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan seenaknya dewi itu loh. Bapak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi biarawati atau biarawan itu loh Pak. Jadi pendeta yang nggak bisa, mereka sebenarnya sama Pak, biarawan dan biarawati sama Pak. Mereka tinggal di kuil sama Pak.
pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Sama dengan kita ini juga, Pak. Sama sahabat juga pengen dekat dengan Allah taala dengan cara apa? Saya nadar begini akan berdiri, saya nadar untuk tidak berbicara. Persis dengan para mahasiswa yang pernah itu loh Pak, namanya demonstrasi. Gak ngomong, duduk gitu ya Pak ya. Persis ini memang intinya ingin mendekatkan daripada Tuhannya Pak. Nah, kemudian jawab Rasulullah SAW tadi 4 perkara tadi, suruh dia berbicara, suruh dia untuk berteduh, suruh dia untuk duduk, suruh dia untuk melanjutkan puasanya. Nah, ini Bapak untuk yang kemarin saya sampaikan tentang ibu, bapak, dan saya, itu pertengahan di dalam ibadah seperti ini. Nah, ini menunjukkan an-nadru bisukuti laisa qurbatun fi syariatil Islam. Nah, ulama mengatakan an-nadar, nadar. Nazar ya bisukuti diam itu laisa qurbatun, bukanlah namanya apa Pak, pendekatan di dalam apa fi syariatil Islam. Pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diam itu tidak bisa Pak. Bukan, itu bukan termasuk syariat Islam. Maka Rasul sampaikan suruh dia bicara. Nah, berarti ini salah satunya nggak boleh Bapak dan saya nadar. Aku orang ngomong ro bojoku seminggu, ra oleh. Saya nggak mau bicara dengan istri saya, nggak boleh. Nadar ini nggak boleh. Nadar yang tidak sunnah nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua Pak, la yaqbalullahu ta'ala amalan lam yusyarri'uhu wa lam ya'dinhu ngatan bihi. Kemudian saya mengatakan yang kedua, Allah tidak menerima amalan Pak yang tidak disyariatkan. Coba Bapak tadi sholat kan disyariatkan. Jadi kita bisa dekat dengan Allah Pak. Dan kita juga menghadap kiblat. Ini syariat Pak. Ya, sholat kita seperti Rasulullah SAW dimulai dengan takbir. Ini syariat Pak. Maka kita bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Maka jika tidak Bapak, la yaqbalullah ya Ta'ala amalan ngatan lam yusarri'u ngatan lam yusarri'hu. Maka di sini saya mengatakan Allah tidak akan menerima amalan yang tidak disyariatkan. Walam ya'din bihi. Dan jika tidak diizinkan. Loh. Tadi kan Bapak Pasien juga tahu dia tidak bicara, maka dalam Islam harus berbicara. Tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak mau duduk, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Maka yang kedua, tidak akan diterima kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang tidak disyariatkan dan amalan yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak, Ibu yang rahmati Allah taala, la ta'atun fi nadr maksiat. Nah, tolong Bapak pahami sekarang. Tidak ada ketaatan dalam nadar maksiat. Umpamanya maaf ya Bapak Ibu semuanya, nanti kalau anak saya lulus kuliah, saya akan mencium harimau di Miroloko. Wah, ini nggak bisa, nadar ini nggak bisa, Pak, ini bukan syarat. Atau nanti nadar saya kalau anak saya lulus kuliah, saya mau berjalan. Ada tentu kemarin itu seorang kiai, kalau begitu saya mau jongkok, mau telanjang jalan, oh nggak bisa. Nadar yang tidak taat maka tidak boleh. Tadi makanya 3 tadi Pak ya mengatakan suruh dia untuk duduk, suruh dia berbicara itu Pak ya. Yang terakhir suruh dia terus puasa. Maka ingat Bapak Ibu yang rahmatullah, nadar ya Pak yang taat itu harus apa dirampungkan. Tapi nadar yang tidak pas maksiat nggak diperkenankan. Jadi tadi sama dengan Bapak bisa membayangkan nadar kalau saya nanti lulus, anak saya lulus kuliah begini begitu saya akan ke Miroloko mencium harimau mati itu Pak. Nggak bisa. Atau dulu ada yang nadar mau ngesot dari mana ke kota mana, ya nggak bisa, Pak, nggak boleh. Jadi nadar yang dibolehkan, nadar ketaatan. Maka Rasul sampaikan bagi Bapak itu lanjutkan puasa. Ngomong ya Pak, nggih. Jadi ini menunjukkan di dalam Islam menikah bahwasanya setiap amalan maka jangan terlalu memaksa. Pun pahami ini datang dari bukan saya. Nabi Muhammad SAW jelas memberikan penjelasan pada kita semuanya. Jangan nanti, kan yang penting asik. Nggak bisa yang penting asik Pak. Yang penting kan ini di hati enak, bukan enaknya begitu Pak. Tapi bagaimana nanti hal ini bisakah terwujud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin ya Pak ya, Ibu semuanya saya ulangi lagi di bab yang ke-14 untuk menunjukkan di dalam Islam menikah yaitu apa? Iktisad fi taati. Di pertengahan aja Bapak, Ibu dan saya sama sholat ya sholat terus kita aja Pak, nyantai Pak. Tapi ajak itu yang diinginkan. Dikir, terus dikir aja Pak, acik gitu aja, nggak usah dikir dari pagi sampai jam 5 sore, ayo lambene iso duwer no Pak.
Nggak bisa Pak ya, jadi pahami ya Pak ya Ibu semuanya, ini salah satunya begitu ya Pak ya. Jadi nanti juga sama, nanti ada hak kita, ada hak istri kita, ada hak anak kita, ada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dipahami agar nanti semuanya pahami juga. Rasulullah SAW ketika di rumah ya memasak bersama Aisyah, itu ya Pak ya Bu ya, duduk bersama Aisyah, kadang ngobrol juga dengan mereka, kan begitu ya Pak ya. Asik juga, Aisyah juga pernah berlari-lari sama Rasulullah SAW, indah sekali kok Pak. Tapi Rasulullah juga ke masjid untuk sholat, begitulah Bapak semuanya. Jadi monggo, ini kemarin juga saya lihat ada teman-teman tuh nggak mau sholat sunnah di masjid Pak. Katanya kan Nabi nggak pernah sholat sunnah di masjid, makanya dia tahu bahwasanya kalau Rasulullah nggak mengerjakan, sahabat mengerjakan dan Rasul diam, itu namanya takrir. Itu sunnah juga. Sahabat sholat sunnah, diamkan Rasulullah SAW, maka sunnah Pak. Sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika sholat apa Pak? Taraweh. Nabi belum pernah sholat taraweh berjamaah, belum pernah sekalipun, belum pernah Pak, belum pernah sama sekali. Tapi ketika Rasulullah sholat, para sahabat di belakangnya lagi terus dan diam, ini berarti takrir boleh. Kalau Rasul ngatakan, kamu nggak boleh jamaah dengan saya, baru kena, nggak boleh. Tapi Rasulullah di malam hari sholat itu diem kok. Tapi menunjukkan diperbolehkan. Tapi kalau kita nggak pernah sejarahnya Nabi ada apa Pak? Sholat taraweh, Allahu Akbar, nggak ada Pak, nggak ada. Hingga zamannya Umar bin Khattab baru ditertibkan, hingga sampai sekarang ini. Gitu Bapak ya, jadi jangan salah kaprah. Nabi nggak pernah melakukan, tapi kata Nabi Muhammad SAW melihat sahabat melakukan dan Nabi diem, baru ini namanya Pak takrir. Tapi kalau sahabat melakukan, Nabi marah, nggak boleh gitu, namanya bid'ah. Ada dua ini Pak, ayo bid'ah takrir sama perbuatan para sahabat yang melampaui batas, tapi Nabi diem, yang satunya Nabi marah kan gitu Pak, nggak boleh. Contohnya siapa tadi Pak? Abu Darda. Yang sholat malam terus sampai subuh, kemudian siang ini puasa terus tanpa jeda. Ini apa namanya bid'ah. Nggak boleh gitu loh Pak ya. Artinya begitu aja Pak. Gampang kalau bid'ah semua pernah dikerjakan sahabat. Iya. Tapi kalau Rasul diem namanya takrir. Sama dengan mereka melakukan apa Pak yang tidak dikerjakan Nabi yang mulia. Termasuk mau nggih Pak ruqyah. Ruqyah Bapak belum pernah lihat Nabi meruqyah orang Bismillahirrahmanirrahim yang Pak di tangannya dia apa gininya Pak, nggak pernah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada sahabat yang meruqyah sahabat lain apa orang lain Pak. Dan Nabi diem. Kamu kok tahu obatnya Al-Qur'an begitu baru. Ini berarti takrir juga Pak. Ya caranya begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah taala. Kalau kita nanti melihat ini boleh enggak? Nah lihat aja sahabat gitu ya Pak ya. Kalau enggak ya jangan, enggak usah Pak, cari yang bisa aja Pak. Yo kita lihat Pak yang nomor ke-15 bab 15 al-muhafidhatu alal a'mal. Nah monggo Bapak kita pahami sekarang setelah tadi perbuatan Bapak, Ibu dan saya ajak yuk lakukan kebaikan dengan sunnah, termasuk kita ini Pak ya, sholat kita di masjid. Ini sunnah-sunnah yang bagus ya Pak ya. Ya kemudian kita lihat Pak yang ke-15, menjaga amalan-amalan Bapak, Ibu dan saya, sama kita lihat. Maka saya mengatakan, untuk apa Bapak semuanya yang bagi al-mudawwamatu alal a'mali sholihah, maka saya mengatakan hendaklah Bapak, Ibu dan saya terus menerus Pak beramal soleh. Untuk apa? Wa ada mutahawan Pak. Jangan kemudian kita apa? Yaitu adanya mengabaikan. Loh, kadang-kadang nggak apa-apa, sholat yang penting nang omah, akhirnya nggak sholat nang omah, apa di masjid. Ini nanti akhirnya mengabaikan loh Pak. Ya, kalau Bapak di sini kan sholat tepat waktu Pak. Muadzin Allahu Akbar, nanti bareng ya sudah tempat waktu. Tapi kalau di rumah mesti nanti dulu. Akhirnya kalau nanti dulu umpamanya duhurnya sampai jam 2:30 ya Pak ya. Ini kalau jam 2 meninggal dunia, yuk gimana orang ini kan begitu, termasuk orang yang mengabaikan sholat loh Pak. Ini bisa kena hukuman loh Pak ya. Jadi orang yang harus sholatnya tepat waktu yang paling bagus, tapi kan ada waktunya, ya silakan. Ya kan di masjid kan bagus sekali sholatnya bisa tepat waktu, berjamaah lagi, Masya Allah. Nah di rumah nanti Bapak-bapak, Ibu rahmatullah akan ngulur-ngulur itu loh Pak. Nah, duhurnya jam 1, nanti ada tamu lagi 1:30, sampai nanti 2:30 Pak. Subuh juga sama Pak, nanti dulu bangunnya ternyata sudah sampai jam 6. Kalau terbiasa berbahaya. Monggo kita lihat ya Pak ya. Nah ini jangan Bapak, Ibu dan saya mengabaikan biha dengan dia. Dengan apa? Amalan soleh. Kemudian apa? Tawat tasahul. Gampang-gampang ini loh Pak. Wa taksir, kemudian memotong. Ini loh, jangan Pak. Kenapa?
Allah suka fa inna ahabal a'mal ila wa'adwa wa in qalla, Pak. Jadi Rasul sampaikan ya, dan ulama mengatakan yang Allah sukai amalan itu, Pak, sedikit tapi ajeknya itu loh, Pak, lah yang diinginkan itu loh, Pak. Coba Bapak lihat ya, banyak orang-orang yang maaf sederhana dalam ibadah tapi bisa mati meninggal dalam posisi sujud loh, Pak. Coba Pak renungkan, bisa mati dalam posisi sujud loh, Pak. Orangnya biasa aja tapi ternyata dawamnya itu loh, ajeknya itu loh, Pak. Ini yang jadi luar biasa kalau Bapak, Ibu, dan saya monggo ajek Bapak dalam melakukan amalan kebaikan, tolong mencatat sendiri, Pak. Saya baca Al-Quran jam berapa sampai jam berapa, teruskan sampai kematian Bapak. Saya sholat tahajud jam berapa sampai jam, teruskan sampai kematian Bapak. Saya sholat jamaah terus sampai kematian Bapak dan Ibu. Teruskan aja kebaikan-kebaikan ini Bapak-Bapak yang rahmat Allah Ta'ala. Kenapa Bapak, Ibu yang rahmat Allah Ta'ala? Sahabat juga sama dulu, Pak. Ketika Al-Quran datang, Pak, 4 tahun itu, Pak. Itu sudah para sahabat sudah sampai naik dulu, Pak. Salang ya, Pak, ya. Salang lagi, Pak, ya. Ini sahabat juga sama. Apalagi jenengan dan saya, Pak, ya, jauh dari para ulama, Pak, ya. Nah, ini dikatakan Bapak Ibu dibuka nanti di Al-Hadid 16. Ya, di situ juga para sahabat dikatakan nanti ternyata di ayat turun ini 4 tahun. Jadi sahabat-sahabat dapat bersama Nabi Muhammad SAW mulai agak santai-santai, kendor-kendoran dulu, Pak. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillah. Coba ini Pak yang ngatakan ya, alam yakni lilladzina. Ini ketika para sahabat-sahabat mulia dapat Al-Quran, dibimbing Nabi Muhammad SAW. Tapi ya tadi Pak, ada kelelahan, ada kadang gini gitunya Pak ya. Nah, kata firman Allah, belum tibakan waktunya ya para orang-orang yang beriman. Apa antaksya'a, untuk khusyuk qulubum lidzikrillah. Hati-hati kalian khusyuk ketika apa Pak? Mengingat Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini sahabat loh Pak, nggih. Di zaman Nabi loh Pak, ini sudah mulai goyah juga kok Pak. Nah kemudian disebutkan lagi wa ma nazala minal haqqi, yaitu apa? Mematuhi kebenaran. Bapak lihat sekarang ini Pak, kebenaran kadang-kadang ada hadis, ada ayat. Allah maksudnya begini gitu loh Pak ya. Nah kemudian Bapak sama dulu juga sama. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl. Allah firmankan saudara-saudara, ini maksudnya begitu ya Pak ya, menyampaikan kepada para sahabat, jangan kalian seperti siapa? Kalladina, orang-orang Katolik. Orang-orang Yahudi yang diberikan apa? Alkitab min qablu, ya sebelum kalian. Maaf nggih Pak nggih, maaf sekali Bu semuanya juga sama. Saya sampaikan Pak, orang Katolik ini kenapa Pak? Dulunya luar biasa loh Pak. Makanya di dalam Islam kan dibolehkan tuh Bapak semuanya. Makanan orang Islam dihalalkan bagi ahlul kitab Katolik Yahudi. Di balik makanan orang Yahudi Katolik yang bagus-bagus bagi halal juga untuk orang Islam. Wanita-wanita muslimah yang menjaga dirinya juga boleh dinikahi oleh orang muslim. Di balik juga orang-orang maaf nggih muhsanat yang menjaga diri mereka, wanita Katolik juga boleh dinikahi loh Pak dengan orang Islam. Kapan tak sampaikan Pak agar paham juga sama iya Pak. Jadi makanan-makanan maaf nggih Pak, ada Indomie, apalagi KFC nggih, sing sembelihan orang Amerika ya. Halal aja kok Pak. Halal aja, karena makanan mereka halal, sembelihan mereka juga halal, kecuali mereka menyembelihnya tidak mengingatkan bismillah, tidak dengan Allah, dengan nama Yesus Kristus, maka nggak boleh dimakan. Sama dengan orang Islam yang menyembelih tidak dengan bismillah, ini Mbah Kromo, nggak sama Pak, sama aja. Tapi begitu sama Bapak, Ibu, dan saya beli di pasar, saya tanyakan Mbak, beli namanya sembelihan, apakah di pasar dengan bismillah? Tidak juga kok Pak. Tapi kalau di situ juga Bapak, yang rahmatullah ta'ala, ini salah satunya ya Pak, orang-orang yang wala takunu kalladina utul kitab. Wahai saudara semuanya, jangan kalian sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani min qablu, sebelum kalian fatola alaihim, panjang waktunya, al-ammadu fasaqat qulubum, kemudian apa? Waktu yang panjang itu menjadi keras hatinya. Ini sahabat menyatakan ayat yang mulia ini, sahabat mengatakan Ibnu Mas'ud kan makana baina islamina wa baina an itamna Allah bihadil ayat, yaitu ila arba'in sanah.
Ngatakan Islam ini Pak, datang yang ayat ini saudara-saudara orang-orang Islam gitu ya Pak. Artinya saya gitu ya Pak ya. Bagaimana ngatakan apakah hati-hati kalian tidak khusyuk mendengar zikir Allah Ta'ala gitu ya Pak. Al-Quranul Karim. Jangan kalian semuanya sebagai orang-orang Katolik dan orang Yahudi yang diberikan Injil ya Pak ya. Dan juga Taurat. Coba Bapak lihat, orang-orang Katolik bikin namanya pendeta Pak. Rohbannya sampai hari ini Pak, pendeta Pak ya. Ada mereka namanya, maaf ya, biarawan dan biarawati yang ada sekarang di kuil-kuil mereka Pak. Mereka sama dengan kita Pak, pengen dekat dengan Allah Ta'ala. Oh berat loh Pak, laki-laki yang normal kemudian nggak mau nikah Pak. Tinggal di biara, berat Pak. Ibu juga lihat, biarawati tinggal di sana. Walaupun cantik sebenarnya tetap dia nggak mau nikah. Untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Dan ini juga disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya fatala alaihimul amadu faqassat qulubukum gitu loh Pak. Panjang waktunya hingga mereka menjadi orang-orang yang keras gitu loh Pak. Kalau Bapak lihat orang biarawati, lihat loh Pak, orang yang maaf nih Bapak, kalau orang Katolik yang pakai kerudung itu loh Pak. Aslinya mereka juga panjang kok Pak. Hanya di Indonesia yang daerah sini aja pakai apa agak pendek-pendek. Aslinya mereka juga panjang kok Pak. Lihat orang-orang yang ada Bani Israel sana Pak. Itu ya Pak ya, ini salah satunya mereka kemudian apa Pak, mengubah-ubah juga ya Pak ya. Firman-Nya Allah Ta'ala disambungkan juga dengan apa ucapan Nabi Isa alaihissalam, disambungkan mereka nggak jelas lagi di sana mana ucapan Nabi Isa, mana firman Allah Ta'ala, nggak jelas juga Pak. Tapi kita kalau kita jelas Al-Quran firman Allah, sunnah hadis ini ada di sini kan begitu riwayatnya Pak. Nah ini akhirnya yang panjang jadi keras hingga Bapak lihat kan ada kelompok ini dan kita juga sama Pak. Ya kita menjadi 73 ada kelompok ini karena kerasnya tadi Pak ya mengikuti rijal-rijal masing-masing. Nah ini kita Pak lihat Pak ya wahada atabun minallahi azza wa jalla mu'minin. Ini teguran Pak yang mengandung celaan loh ya tahu Pak, orang Islam di zaman Nabi aja dicela kok Pak. Lalu Bapak dan saya, kalau kita nggak betul-betul mengikuti sunnah, tercela betul kita. Hada saya mengatakan, atabun minallahi azza wa jalla lil mu'minin. Ini ayat yang tadi, hei saudara-saudara orang yang beriman, gitu ya Pak ya. Tidaklah diri kalian takut dengan apa? Dengan ingat Allah, itu Al-Quranul Karim. Coba Bapak lihat kan baca Al-Quran, ya ngeri toh Pak. Kita merasa aman, jadi kita kan masih belum tahu mati kita ya Pak. Apa kita masuk surga atau tidak? Meskipun memang janji Rasul benar, tapi saya ingatkan kalau Bapak di atas sunnah aman Pak. Ibu di atas sunnah aman Bu. Kenapa? Karena kita di atas kebenaran. Tapi kalau tadi loh Pak, pengen ini, pengen itu, mencari hal yang di luar Islam, ngeri sekali. Nah kita lihat Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala, ini tadi saya sampaikan di dalam dikeluarkan Imam Muslim dari Sahih mengatakan Anil Abdillah bin Mas'ud tadi, ayat yang mulia tadi, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makana baina Islamina, yaitu antara ayat tadi dengan Islam kami bersama Nabi Muhammad SAW baru 4 tahun Pak. Kalau sekarang ya wajar aja 1400 tahun nggak Islam, ada Islam ini, ada Islam itu, ada Islam sana, ada Islam macam-macam Pak. Dan semua mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya mengatakan saya di atas kebenaran, saya di atas hal yang baik. Ya monggo aja, yang jelas bahwa baik dan benar itu di atas Nabi Muhammad SAW selesai kok Pak. Dari kelompok ini ya monggo, dari yang monggo aja. Yang penting ada nggak dari Nabi, ada, ikuti aja selesai. Gampang aja Pak sebenarnya, tapi ya akhirnya seperti tadi Pak Nasya juga mengatakan Bapak-bapak, ittakhadu ya ahbarohum, karena mereka juga sama Pak, orang-orang Katolik itu juga mengambil siapa Pak? Ulama-ulama mereka, warohbanihim, pendeta-pendeta mereka, arbaban Tuhan min dunillah selain Allah Ta'ala. Benar toh Pak? Sama. Coba Bapak lihat, Ibu juga lihat, ini ustadz-ustadz yang gede-gede sama murid-muridnya dianggap Tuhan kok Pak wes. Sama kok Pak. Wes ustaz sih terkenal, wes ngono kae wes ngomongan ustaz dah sampai di atas kan Trans TV itu. Dong ngomong ya siap untuk mati untuk kiai, wes angel tuh Pak. Ya iya Pak, sama kok ini Pak. Yang kasus sekarang ini Pak antara Pak Trans TV dengan apa Pak? Lirboyo. Coba lihat ini Pak, langsung mengatakan saya membaca, ya Allah kok sampai begitu ya, mereka itu siap mati membela kiai, nggak bisa Pak gitu Pak. Nah ini saya ulangi Bapak, ittakhadu ahbaru, mereka mengambil ulama-ulama mereka, rohbani pendeta-pendeta mereka, arbaban Tuhan min dunillahi,
Selain Allah, jadi mereka ada kebenaran di atas mereka. Mbok bener apa penting, sementing kiai bener mesti bener. Gitu salahnya di situ, Pak. Ada nggak Al-Qur'annya? Ada nggak as-sunnahnya? Ada hadisnya nggak ada? Silahkan ikuti, kalau nggak jangan, Pak. Nah, kemudian saya mengatakan fa inda dzalika qasat qulubum, setelah tadi mengikuti ustadznya, syekhnya, ya Pak ya, hati mereka keras, kandani ngeyel wis. Ngeyel ngene iki wis rekoso, Pak. Makanya Bapak lihat ya Pak, di hati qasat qulubum fala yaqbaluna mau'idhah, maka tidak akan bisa menerima apa Pak? Nasihat. Ini repot, Pak. Bapak lihat, Ibu lihat juga loh Pak, ini di Indonesia sudah seperti ini loh Pak. Laun luar biasa. Monggo Bapak lihat, kebenaran itu juga kebenaran Al-Quran kok Pak. Kalau saya bilang ya monggo aja dari melu iki, ya monggo iki monggo karena untuk kementenan hati jenengan. Tapi di mana sampean dan saya, ada nggak Al-Qurannya? Ada nggak as-sunnah? Kalau ada ikuti aja. Maka Bapak lihat kan, sering kita lihat orang yang meninggal dunia. Tadi saya juga lihat ada orang tua sujud. Ya Allah, meninggal dunia ya Pak. Sujud loh Pak. Kita belum tahu bahwa Abu Zahra mati ini ya apa, ya orang ngerti Pak. Mungkin pas Bismillahirrahmanirrahim mati, bagus Pak. Tapi saya juga nggak ngerti Pak. Nah ini ya Bapak, rahmati Allah Ta'ala. Ini Adam kena, mereka tidak mau apa, fala yaqbaluna mau'idhah. Mereka tidak mau nasihat, Pak. Wala talina qulubuhum, dan hati mereka tidak lembut, Pak. Nah ngomong kuantos sih loh, Pak. Bapak takkan, Ibu takkan, jangan keras, Pak. Kita dengan Muslim. Kalau enggak ya tinggal ngaleh aja, Pak. Kita enggak perlu debat-debatan kok Pak dalam Islam. Ada enggak ada ikuti, kalau enggak jangan gitu aja, Pak. Nah kemudian biwa'idi wala wa'id, maka di sini janji dan amalan dulu Pak. Mereka semuanya tidak ada lembutan hatinya. Mereka janji dan ancaman juga enggak apa-apa itu, gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah, ini salah satunya ya, kita pahami sekarang ini Bapak dan Ibu saya dan saya menjaga amalan yuk Pak, alon-alon. Wes amalan yang jelas ada sunnah, ikuti aja Pak. Wes kita nggak usah tanya, wes ikuti aja perlahan-lahan, pelan. Kalau nanti ada sunnah dengan sunnah, ya mau ngajak milih salah satu kok. Di sini, alhamdulillah ya Pak ya, Bismillahnya nggak dikencengke, apanya Pak, Al-Fatihahnya. Tapi begitu Bapak nanti di Jawa Timur, ya pahami mereka dikencengke kan gitu, aman aja, ada asma, ada dalilnya kok. Gampang aja Pak, ada dalil. Kemudian ada Bapak-bapak juga saya lihat tangannya dulu menunjukkan dari atas ke bawah ya Pak ya, Allahu Akbar, itu sujud dulu Pak. Tangan dulu, kemudian ada juga yang kaki dulu, semua ada dalilnya kok Pak, selesai semua kok Pak. Jadi gitu aja Pak, jangan walah kamu itu mesti wong, jangan Pak. Kita semuanya ada dalilnya, ikuti. Kalau enggak jangan, sudah. Takbir Rasulullah SAW di atas pundak atau telinga, milih satu kok Pak. Monggo yang gini, yang enggak boleh kan jadi gini tuh lah Pak. Sing praktek ya Pak ya, ada yang sholat gini tak Pak, gini tak. Ini kan nggak ada dalilnya, ada gini loh Pak. Ada nggak yang sholat gini loh Pak? Ada juga, karena Rasul sampaikan mangkibai pundak atau udunain. Mau nggak aja, mau gini ya silakan, gini ya silakan Pak. Ada sholat kok Gus santai, Allah Akbar. Iki apa ini? Iki kok kita ngendi itu loh Pak. Sami Allah, itu Gus Sami Allah, ini gini loh, iki apa loh? Mangki baik kan ini pundak Pak. Nah saya mengatakan boleh pundak ini lurus ini, boleh ini loh Pak. Jadi boleh segini ini boleh, segini boleh, segini boleh. Yang nggak boleh begini loh. Saya melihat gini, Allahu Akbar, ini namanya Allah gedagelan nih Pak. Tapi nanti kandani ngeyel yuk, piye Pak ya. Jadi kene ya roton, ya Allah ya Robbi. Ini loh Pak, kalau ada dalilnya monggo. Sama tadi Bapak, dari Allah, sami Allahu liman hamidah, kemudian turun Pak. Dari berdiri ke sujud Pak. Ada yang tangan dulu ada, kaki dulu ada, semua sahih Pak. Kalau Ibnul Qayyim al-Jauzi, ya juga Syekh Utsaimin rahimahullah, kaki dulu gitu Pak. Kalau Syalbani tangan dulu, Sembe tangan dulu, monggo aja gitu aja kok Pak. Oh semua ada dalilnya kok Pak. Bismillah kenceng ya ada, orang kenceng ya ada kok, podo wae kok Pak. Nggih, monggo nggih. Jadi ini salah satunya Bapak, Ibu dan saya, jangan hati kita falayak baluna mau edo, jangan kita semua tidak menerima nasihat. Sama juga nanti cuma masalah pakai peci hitam sama peci putih, peci hitam Indonesia Raya. Dengan raya kalau raya, ono kita ngece loh. Padahal pakai hitam terus saya nggak peduli paling saya. Ada yang ngece loh, yang seperti orang Indonesia. Lah ya kita orang Indonesia ya, ngopo tapi bukan wong Arab ya.
Iya Pak ya, ini monggo yang pakai ini juga monggo pakai putih ya monggo pakai apa? Kayak Bapak ini sing kayak PKS ini apa Pak? Sing blangkon siji lho, lah PKS ora apa-apa yang tutup ngono kok. Iya ini Indonesia Raya, ra ngono Pak. Nek iki jeneng kayak Jawa Baratan kayak sing ditenun kayak. Kayak Jawa Barat kayak dudu Arab kayak. Saya itu loh Pak, enggak apa-apa, yang jelas semua ada kok, enggak ngatain Rasul harus enggak, yang jelas menutup kepala itu Pak ya. Nah, kita lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah taala di panjang ayat-ayat ini Bapak, sampai jam berapa Pak? Masih 7 menit. Nah, kita lihat Pak sekarang Pak. Nih, tadi Bapak Ibu yang rahmatullah taala ini saya ulangi lagi tadi ayat yang pertama, ayat yang kedua Pak. Ini Islam sudah jelas loh Pak, saya ulangi ya Pak. Islam sudah datang sama Nabi sampai Nabi meninggal dunia selesai loh Pak. Firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan dan juga Pak, jangan bapak-bapak keluar dari Nabi Muhammad SAW Pak. Ya termasuk tak kandani juga, sing pengen nikah papati monggo silakan, yang tak kandani. Nabi itu menjelaskan loh Pak, mau nikah 4 sakarepmu ning ana catatannya oh Pak. Adil itu loh, sing adil berat saya membaca adil saya usulin berat sekali loh Pak. Bojo yang pertama nanti pakai apa Pak? Nikah di mana Pak? KUA sing nomor loro siri, ora oleh. Siri. Nah, yo nang KUA. Enggak oleh macem-macem. Wan kan begitu yo kepiye ini. Nanti maaf loh Pak, ini yang di sini dikasihkan rumah, ini juga rumah. Iki rumah kontraknya setahun gorseng 5 juta, sempit. Saya ini rumahnya mewah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Hari ini juga di sini, hari besok di sini, hari besok ini juga Kene wis tuwa dinengke wae sing ngene dimpak-empuk ora oleh. Saya itu Pak, sesuatu yang dipisahkan. Rasul begitu kok Pak. Wana ini cah-cah dong ngawur-ngawuran ini sunah-sunah sing ngendi? Sunah dengan wajib tinggi mana tak tanya Pak? Tinggi wajib tak Pak? Saya tanya kan namanya adil. Adil wajib atau sunnah Pak? Wajib tak Pak? Maka disimpahami Pak, jangan asal sunnah dengan wajib ya tinggi wajib. Maka tinggalkan dulu ini kalau belum mampu ngono lho. Urung-urung ribut, tapi gua bojone ngamuk-ngamuk ndelok ke bojone. Mah. Oh salah dhewe bapak-bapak iki urung siap wis ngomong bojone gur mengas akhirnya wis ora tau senyum meneh Pak. Paham ya Pak ya? Ingatnya loh Pak, Ibu semuanya ini saya sampaikan karena ada banyak kesalahan memahami ya. Ingat Pak. Sunnah Nabi juga sama. Ini bojone rumah di sini, yang kedua yang kene. Cedek-cedekane lho, Pak. Orang sini Jogja, sijine Jakarta. Oh, iya. Sing sijine nang Jogja seminggu, nang Jakarta 2 tahun. Ora koplak meneh iki. Ora iso adil iku. Maaf loh Pak, maaf loh guys, yang tersinggung ya semonggo wae, aku yang ngomong apa anane kok iki. Saya usemen begitu loh Pak ya, saya sampaikan loh Pak ya. Artinya dia ada keadilan yang memang bisa disampaikan. Iku ora ustadz atos-atosan iki tenane yo ngono kuwi agar kita paham, keluarga kita juga butuh dididik. Bojo lagi ngaji wingi aku arep nikahne oleh mangkel bojone Pak, didik dulu. Men paham sunah rung paham wis. Wah, wis angel-angelan Pak ya. Paham ya Pak ya? Kita lihat Pak yang kedua Pak ya, An-Nahl 92 Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallatina qadhat ya Pak ya. Kita lihat Pak, ini ya Islam sudah selesai ya Pak ya. Saudara-saudara, wala takunu, jangan akan seperti perempuan-perempuan kallati yang mereka naqadhat mengatakan yaitu ghuslaha, yaitu apa? Yaitu menguraikan benang-benang mimbadi kuatan angkasa yang telah dipintal. Loh, dipintal apa? Agama ada sempurna. Kemudian ada yang nyopot-nyopot. Nah, ini loh, hati-hati loh Pak. Ini artinya apa nyopot ini bukan sunnah bikin aneh-aneh loh Pak. Seakan dan kadang-kadang kita ini seperti sunnah tapi ternyata melakukan hal yang buruk ya Pak ya. Ingat loh Pak, kita itu tidak dijamin hanya jenggoten toh loh Pak. Bapak yang konsisten juga Islamnya ini ya betul, tunjukkan Islamnya. Jangan jenggoten belalang meneh sono wedok. Ayo oh lah piye betul konsekuen gitu loh Pak. Si Muslim azan salat gitu Pak, tunjukkan gitu loh. Jangan Islam kok piye Pak ya. Nah kita lagi karena Islam sudah selesai maka jangan kita mencari-cari yang tidak ada.
Nah ini ya Bapak ya, sampai yang terakhir, hadza misal Quran liman naqadha ahdi ba'da tauqidi. Nah saya mengatakan ini permisalan Allah menjanjikan orang-orang yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah dengan baik surga, kemudian dia nggak mau. Persis ini Pak. Jadi barang siapa yang sholat dengan bagus, mendekatkan, bagus semuanya akan masuk surga, jelas ya Pak ya. Tapi kemudian dia nggak mau macam-macam. Ini termasuk tadi Pak. Saya mengatakan hadza masalun. Ini permisalan Al-Quran tadi apa? Liman naqadha, bagi orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tauqidihi, setelah adanya penegasan. Wes. Oke, mau paham ya Pak ya? Penegasan tentang jenengan dan saya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yuk kita buka sekarang Pak, dalil yang pertama Pak. Mau membaca gimana? Nomor hadis pertama. Mau dibaca atau saya bacakan langsung? Oke, kita lihat Pak, hadis nomor 153 Pak. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pak, yang ngatakan qala Rasulullah SAW. Ingat ini Pak, Umar bin Khattab orang yang mantan preman loh Pak. Saya sampaikan betul Pak, jadi Bapak dan saya jangan sering menghina orang Pak. Coba Umar ini kan orang yang mau membunuh Nabi itu dengan pedangnya. Mana Muhammad sebelum Islam loh Pak. Wes kayak apa Pak, ngeri nih Pak. Orang yang paling buruk ada orang yang membunuh Nabi Pak. Ini Umar pernah loh Pak. Mana Muhammad ketika dia mau belum Islam Pak. Tapi begitu masuk Islam menjadi orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Bapak, Ibu dan saya, terkadang manusia jadi orang yang sangat buruk sekali, tapi begitu memahami agama Islam menjadi orang yang luar biasa. Contohnya siapa? Ini Umar bin Khattab. Kita lihat Umar bin Khattab mengatakan manamaan, mengatakan hizbihi minal lail, mengatakan au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatul fajr wa salatul duhri kutiba lahu, kanan mengatakan Quran mengatakan yaitu qara'ahu minal lail dalam Roh Muslim. Nah itu Rasul sampaikan man itu barang siapa. Ini maaf ya Pak nggih. Jadi bapak-bapak yang biasa membaca zikir pagi petang nih loh Pak. Saya membaca apa yang paling gampang ini, Syekh kita Imam An-Nawawi menjelaskan tentang biasa Bapak zikir pagi petang loh Pak. Mungkin Bapak malamnya capek sekali ya Pak ya, dari subuh yuk langsung tidurkan kecap. Boleh Pak nanti baca ini biji-biji loh Pak. Jadi dikir-dikir loh Pak ya. Nah Rasul sampaikan siapa saja yang ketiduran an hizbihi, lupa membaca zikir minal lail dari malam hari. Loh ya toh. Ya sebentar sini Pak, nanti jenengan tolong yang terakhir ini Pak, tolong bapak-bapak yang biasa nanti dikir lupa ketiduran langsung baca Pak, termasuk dikir pagi Pak. Bapak tiduran dikir pagi mungkin nanti duhur mang baca Pak, ini yang nanti saya sampaikan besok ini Pak ya. Jadi atau malam hari Bapak dikir sore hari sakit capek tidur nanti baca aja Pak setelahnya. Nah ini nanti insya Allah akan sampai ya Bapak Ibu rahmatullah taala, ini karena waktunya sudah ditatit ya Pak ya, sama tit itu Pak ya. Nah, memang kita harus mengikuti juga, ini adalah kewajiban kita sebagai Muslim yang dipanggil Allah untuk beribadah. Yuk kita beribadah, ini nomor salah satunya Allah mencintai kita. Moga-moga apa yang kita ambil ini nanti Pak ya dari ilmu ini bisa berfaedah, kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar, dan kita juga mengikuti petunjuk Nabi yang mulia. Moga-moga Bapak, Ibu dan saya dikumpulkan bersama Nabi yang mulia. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji kita cepet banget ya.